Selamat pagi, salam sehat, salam SFD, semangat fraternitas Dina. Pada pertemuan kita yang pertama, kita akan membahas mengenai surat lamaran pekerjaan, khusus untuk kelas 12 IPS 1 dan kelas 12 IPS 2. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Priska Valentina Tarihoran atau dipanggil dengan sapaan Ibu FT. Nah, materi kita yang pertama adalah surat lamaran pekerjaan. Sebelum Ibu menjelaskan surat lamaran pekerjaan, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran, setelah pembelajaran ini, siswa mampu mengidentifikasi dan menyajikan isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan, memiliki sikap mandiri, kerjasama, percaya diri, dan selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Materi kita yaitu surat lamaran pekerjaan. Setiap manusia pasti punya cita-cita. Salah satu cita-cita tersebut dapat bekerja di salah satu instansi. Tentunya untuk memasuki instansi tersebut harus memasukkan yang namanya surat lamaran pekerjaan sesuai dengan sistematika, isi, dan kebahasaan surat lamaran pekerjaan tersebut. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Sebelum Ibu menjelaskan isi dan sistematika, Ibu akan menyampaikan pengertian surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat oleh seseorang untuk melamar pekerjaan di suatu perusahaan, kantor, atau instansi tertentu. Surat lamaran pekerjaan memiliki isi dan sistematika yang berbeda dengan jenis surat lainnya. Adapun isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan dari segi isi meliputi bagian-bagian yang terdapat dalam surat lamaran pekerjaan dan hal-hal yang harus ada dalam surat lamaran pekerjaan. Sedangkan sistematika adalah klasifikasi atau urutan isi atau bagian-bagian yang terdapat di dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, sistematika surat lamaran pekerjaan itu ada 9. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang kedua, perihal dan lampiran. Yang ketiga, alamat surat. Yang keempat, salam pembuka. 5, isi. Isi terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, sumber informasi pekerjaan. Yang kedua, identitas diri. Yang ketiga, maksud isi surat. Yang keempat, kelengkapan isi surat. Kemudian poin yang keenam adalah penutup. Yang ketujuh, hormat pelamar. Yang kedelapan, tanda tangan pelamar. Dan yang terakhir adalah nama lengkap pelamar. Sedangkan isi surat itu terdiri atas unsur nama tempat dan tanggal lahir, pendidikan, alamat, serta beberapa hal yang dilampirkan. Hal-hal penting yang dilampirkan antara lain daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah terakhir, sertifikat, surat keterangan, catatan kepolisian atau SKCK, dan pas foto. Kadang-kadang instansi atau lembaga juga meminta persyaratan lain seperti surat keterangan berbadan sehat dan surat izin orang tua. Nah, kali ini
Ibu akan menjelaskan sistematika surat satu persatu supaya anak-anak kami lebih memahami mengenai sistematika surat lamaran pekerjaan. Sebelumnya, mungkin anak-anak kami sudah mempelajari struktur atau sistematika surat secara lengkap. Mulai dari yang pertama, kepala surat, tanggal surat, nomor surat, lampiran, hal, alamat dalam, salam pembuka, isi, sampai pada tanda tangan dan nama lengkap pelamar. Untuk kali ini agak berbeda dengan surat lamaran pekerjaan. Jadi poinnya ada 9. Ibu akan menjelaskan sistematika yang pertama, yaitu penulisan tempat dan tanggal surat. Penulisan tempat dan tanggal surat biasanya ditulis di pojok kanan atas surat dan tidak diakhiri dengan tanda titik karena bukan kalimat. Untuk tanggal dan tahun ditulis dengan angka, sedangkan nama bulan ditulis dengan huruf yang diawali dengan huruf kapital. Jadi kalau misalkan bulan Juni tidak boleh ditulis dengan angka 6, tetapi harus dengan nama bulannya Juni yang diawali dengan huruf J kapital. Kemudian yang kedua, perihal dan lampiran. Hal berisi surat lamaran pekerjaan. Sedangkan penulisan lampiran tidak boleh disingkat, misalnya LAMP titik. Pada kolom angka ditulis dengan huruf. Itulah yang akan kita cantumkan di dalam lampiran. Kemudian yang ketiga, penulisan alamat surat. Penulisan alamat surat tidak boleh ditulis dengan kata kepada, tetapi langsung ditulis dengan kata YTH titik. Dan disarankan tidak boleh lebih dari 3 baris. Untuk penyebutan pimpinan tidak boleh menggunakan jenis kelamin bapak atau ibu. Jadi bisa langsung kepada nama atau direktur, direktris, tidak perlu dicantumkan dengan kata bapak atau ibu. Berikutnya, pada penulisan alamat itu kata jalan. Kata jalan tidak boleh disingkat dengan JLN titik. Dan tiap akhir baris tidak boleh diakhiri dengan tanda titik atau tanda selesai. Bisa kita lihat di dalam contoh surat yang sudah terlampir, yaitu penulisan alamat. Penulisan alamat ini berarti kepada orang yang kita tuju. Jadi langsung bisa kita lihat dalam contoh, di situ ada kata YTH titik. Kemudian penulisan alamat itu harus lengkap. Di dalam contoh itu ada ditulis di tempat. Kata di tempat itu salah. Seharusnya harus dicantumkan alamat yang lengkap. Dan tidak boleh diakhiri dengan tanda titik. Berikutnya yaitu salam pembuka. Salam pembuka berupa kata dengan hormat. Kalau kita lihat di dalam contoh itu ada dengan hormat, diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma.
Kemudian alinea yang pembuka, yaitu poin yang kelima. Alinea pembuka sebaiknya ditulis dengan menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Alinea pembuka dalam surat lamaran pekerjaan dapat berasal dari iklan, pemberitahuan seseorang, atau inisiatif sendiri. Kalau informasinya berdasarkan iklan, harus menyebutkan tanggal iklan tersebut dan nama medianya. Sekali lagi Ibu sampaikan, kalau informasi berdasarkan iklan harus menyebutkan tanggal iklan tersebut keluar dan nama medianya. Contoh kalimatnya, berdasarkan iklan harian Kompas pada tanggal 20 Juni 2020 dan seterusnya. Maka harus kita cantumkan itu nama medianya dan tanggalnya. Kemudian bagian yang berikutnya itu adalah poin isi. Dalam isi tercantum identitas. Identitas merupakan identitas pelamar yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, alamat, atau bisa ditambah sesuai dengan kebutuhan. Adapun penulisan identitas diawali dengan huruf kecil dan diakhiri tiap baris, dan di akhir tiap baris tidak diakhiri dengan tanda titik. Bisa kita lihat dalam contoh surat berikut ini. Setiap akhir dari identitas, contoh nama Mesriana, SPD, titik koma, itu bukan diakhiri dengan tanda titik. Berikutnya, lampiran yang dituliskan. Lampiran yang dituliskan berarti hal-hal yang mendukung dalam surat lamaran pekerjaan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan permintaan dari instansi yang kita ajukan lamaran surat tersebut. Berikutnya, poin yang keenam, sistematika, yaitu penutup. Penutup pada bagian ini yang perlu diperhatikan adalah hal kebahasaan, yaitu penggunaan kata sapaan. Biasanya orang menggunakan kata-kata atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Atau demikian surat lamaran ini atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Biasanya orang menggunakan kata-kata atas perhatiannya. Saya mengucapkan terima kasih. Perhatiannya, katanya sebagai orang ketiga. Secara kebahasaan itu salah. Maka untuknya diganti kata bapak atau ibu. Jadi atas perhatian bapak ibu, bukan atas perhatiannya. Jadi bahasa penutup yang betul adalah atas perhatian bapak atau ibu, saya mengucapkan terima kasih, titik. Itulah untuk bagian penutup, supaya anak-anak kami bisa memperhatikan contoh apakah penulisannya sudah benar atau salah. Berikutnya, poin yang ketujuh, salam penutup. Salam penutup merupakan sistematika yang ketujuh.
Adapun penulisannya diawali dengan huruf kapital, lalu huruf kecil, dan diakhiri dengan tanda koma. Ibu akan menjelaskan kembali salam penutup. Salam penutup merupakan sistematika yang ketujuh. Adapun penulisannya diawali dengan huruf kapital, lalu huruf kecil, dan diakhiri dengan tanda koma. Bisa anak-anak kami perhatikan, yaitu penulisan hormat saya. Hormat saya di dalam contoh itu diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma. Selanjutnya, sistematika yang ke-8 dan yang ke-9 adalah tanda tangan dan nama lengkap pelamar. Untuk nama ditulis harus sesuai dengan nama yang diidentitas, yaitu pada bagian isi kita menuliskan identitas. Di situ tercantum nama lengkap. Maka pada penulisan poin yang ke-8 dan ke-9, yaitu ada tanda tangan dan nama lengkap pelamar, maka tulislah sesuai dengan identitasmu. Nah, itulah isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Bisa anak-anak kami perhatikan dari contoh surat tadi, di situ sudah jelas ada pembagian sistematikanya. Ada yang pertama tempat dan tanggal surat, yaitu penulisan Medan, 1 Maret 2013 ada di situ tercantum dalam contoh surat, sampai pada penulisan isi, yang mana dia identitas, yang mana lampiran, itu sudah bisa anak-anak kami perhatikan di dalam kolom. Untuk lebih memahami surat lamaran pekerjaan, perhatikan contoh surat lamaran nanti yang terdapat dalam kolom tugas Classroom, Google Classroom. Di situ akan Ibu buat satu contoh surat dan anak-anakku bisa mengerjakan latihan atau soal yang tercantum di dalam kolom tugas tersebut. Nah, demikianlah pertemuan kita hari ini. Semoga anak-anakku dalam keadaan sehat, jaga tetap kesehatannya, kemudian kerjakan tugas sesuai dengan yang sudah Ibu instruksikan, tepat waktu pengumpulannya, dan tetap kita menjaga kesehatan. Salam SFD, semangat fraternitas Dina. Itulah pertemuan kita untuk hari ini. Sampai bertemu di pertemuan daring yang kedua. Terima kasih.